Yuk kita mulai. Yang didukung sepenuhnya oleh Bank BTN, Tokopedia, dan Eiger. BTN itu punya program, salah satunya itu dalam hal perluasan channel penerimaan pembayaran KPR, Pak. Jadi kita sedang fokus ke arah situ, artinya agar memudahkan seluruh nasabah KPR BTN itu untuk untuk membayar KPR-nya gitu. Salah satunya di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu kita tahu lah, dia salah satu unicorn e-commerce yang pastinya itu data usernya banyak sekali gitu kan. Dan kita kerjasama dengan dia itu juga salah satu tujuannya tadi agar nasabah BTN kita, debitur kita tuh mudah untuk melakukan pembayaran KPR-nya gitu. Akhirnya terbentuklah salah satu fitur penerimaan channel pembayaran KPR itu, Tokopedia gitu, baik dari apps maupun web. Kalau bicara marketnya sendiri, sekarang respon terhadap inisiatif ini sangat positif kah? Atau memang butuh waktu untuk dibangun? Kalau waktu pasti butuh lah ya, karena kan butuh sosialisasi dan sebagainya. Yang awalnya bayarnya lewat loket, ya. Sekarang beralih juga ke konvensional store ya, convenience store. Betul. Yang sekarang banyak. Dateng lah ngantri ya, lah. Sekarang beralih lagi menjadi ke arah web yang melalui e-commerce. Itu butuh sosialisasi ya, kita lakukan juga seperti itu gitu. Dan responnya bagus. Kemarin pun secara bertahap naik terus transaksinya. BTN itu kan salah satu programnya adalah mempermudah debiturnya untuk melakukan pembayaran KPR, Pak. Mulai dari loket, kemudian berkembang ke arah convenience store. Begitu lifestyle itu sebenarnya kan, yang sekarang banyak menjamur di mana-mana. Kemudian sekarang kita beralih ke perdagangan online. Salah satunya melalui web, dan Tokopedia juga bergerak di situ gitu kan. Akhirnya kita ketemu sama Tokopedia. Ternyata dia ada kebutuhan yang sama dengan kita. Gimana caranya meningkatkan transaksi dari sisi paymentnya gitu. Akhirnya, BTN ini punya debitur sekian banyak nih, dia punya fitur nih, bisa nih digarap nih bareng, ketemu, jadilah. Akhirnya kita ada pembahasan masalah koneksi dan sebagainya, flow dan sebagainya. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, karena mereka juga udah enhance gitu. Dan sistem kita juga cocok dengan hal itu. Gitu. Kalau tadi dari kacamata pemilik ya, dari sisi inisiatornya, kemudian kalau dibalik dari sisi konsumennya, apa yang ditemukan atau apa yang bisa dipelajari dari 2 bulan terakhir? Yang pasti transaksi naik tiap bulan dari pembayaran melalui Tokopedia, pembayaran KPR-nya gitu. Dan kita lihat dari sosialisasi juga cukup berhasil gitu. Dan fee-nya kalau mau dihitung itu mungkin BEP-nya bisa lebih cepat dari perkiraan kita. BEP itu artinya kita kan invest sesuatu ke sana, kita ngembangin, mereka juga. Dan di transaksi itu akan udah mau nutup ke arah BEP-nya gitu. Dan saya lihat juga ini cocok untuk market yang milenial gitu, yang memang mereka mobile nggak sempat ke loket, yang mungkin juga males ke convenience store. Akhirnya mereka pakai aplikasi, bayar, selesai gitu kan. Mudah itu sih. E-commerce itu sebenarnya jadi e-commerce, kita lihatnya e-commerce, fintech, itu semua itu memang masuk dalam targetnya BTN sih untuk kerjasama kolaborasi ya, karena memang kita lihat dari sekarang pendapatan kita adalah lifestyle dari target nasabah kita itu. Jadi
ya kita akan dengan sangat aktifnya untuk berkolaborasi dengan fintech-fintech dan e-commerce. Kapan launchingnya ya tadi tergantung dari kecepatan kita integrasinya. Kira-kira seperti apa sih kalau bicara soal karakter market BTN yang sekarang sudah banyak yang milenial itu? Jadi otomatis ya kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Artinya tuh debitur kita yang sekaligus nasabah itu juga pasti milenial akan mengikuti kebutuhan itu gitu. Dia butuh rumah juga gitu. Jadi kan segmentasi nasabah debitur kita itu juga akan seluas itu gitu. Artinya kita akan mengikuti apa sih karakter dari orang-orang milenial seperti itu. Nah, orang milenial itu kan yang pasti karakternya tuh cepat. Dia butuh segala sesuatu tuh instan, semudah itu gitu. Tanpa harus repot dengan segala sesuatunya gitu. Efisien juga. Efisien, betul. Dan akhirnya itu salah satu yang bisa kita jawab yaitu tadi dengan penggunaan kerjasama dengan e-commerce. Dimanapun orang melakukan pembayaran KPR bisa, mau ketika tidur lah, mau ketika makan lah, ketika saldonya ada dan dia teringat untuk bayar KPR, oh saya buka nih aplikasi Tokopedia, 2 kali 3 kali klik lah dengan input nomor kontraknya dia, klik payment bayar selesai gitu. Dia nggak perlu lagi mikir harus ketemu siapa, apa. Ya terkesan cocok ya satu sama lain ya. Yes. Tapi tantangannya apa? Karena biasanya yang kelihatannya mudah dalam eksekusinya juga pasti nanti akan ada satu tantangan besar. Apa tantangan besar yang sekarang ada dalam kaitannya dengan program ini? Yang pasti sosialisasi. Sosialisasi itu harus kita lakukan secara intens karena untuk mengenalkan sesuatu yang baru itu agak susah begitu. Terutama sih karena ini memang segmennya kita fokus ke debitur milenial, tapi kan juga nggak menutup kemungkinan debitur kita yang existing pun bisa memanfaatkan itu gitu kan. Jadi selalu ada alternatif baru yang bisa dikembangkan kalau kita memang menguasai dan paham tentang pasar kita. Bahkan hal-hal kecil yang belum tentu bisa menjadi perhatian luar biasa, kalau kita garap dan kita kembangkan, maka hal kecil tersebut bisa menjadi sebuah opportunity yang besar. Ya, jadi kayak Green Pramuka ini juga bagian dari kolaborasi kerjasama antara BTN dengan pengembang ya? Ya, Green Pramuka itu nasabahnya Bank BTN, terus kita sama-sama kolaborasi untuk memberikan kemudahan penghuni-penghuni Green Pramuka ini untuk dalam proses transaksi lah. Dan mereka juga salah satu target market dari program KPR dengan Tokopedia tadi. Yep. Kita sambil lihat keliling, katanya ada danau cukup gede, kita ke situ ya. Oke. Sorry saya nggak bisa ikut ya. Saya ada perlu yang lain. Oh gitu sih. Kapan-kapan ya. Thank you ya Mas. Ayo. Ini Danau Jungle Pond di Green Pramuka. Jadi Pramuka juga menjalankan konsep eco green di mana mendaur ulang limbah-limbah. Iya. Limbah-limbah di perumahan apartemen ini diolah, kemudian tempat penampungannya di sini. Di sini juga ada ikan, ada jadi bisa buat melihara ikan nih. Ya. Nyiram tanaman. Udah limbahnya udah dibersihin. Diolah. Nah, kalau kembali ke diskusi kita tadi ya, kalau bagaimana kemudian BTN peka melihat solusi-solusi yang inovatif dalam tanda petik membuat nasabahnya kemudian bisa memiliki proses pembayaran yang jauh lebih mudah. Nah ini sebenarnya bagian dari strategi sentral BTN juga bekerja sama dengan ekosistem baru. Betul. Seperti Tokopedia ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan ekosistem itu ya udah ada dalam asetnya BTN. Dalam hal ini memang kita mengembangkan perumahan baru, mengembangkan developer baru, kita buka area baru. Nah, konsep awalnya kenapa enggak kita mengelola ekosistem yang sudah dimiliki oleh BTN gitu untuk kehidupan yang lebih mudah, untuk kehidupan yang lebih nyaman buat kaum milenial ini. Seperti itu sih, simpelnya. Ya, dan memang harus simpel. Ya. Karena kemudian proses itu tidak perlu dibangun sendiri, ya, tapi lewat ekosistem tadi. Ya, ekosistem, kolaborasi. Jadi untuk nyampe satu tujuan yang sama itu lebih cepat ya, sama semuanya
terkait lagi dengan time, dengan waktu sih. Jadi kita semua pengen capai satu tujuan dengan cepat, ya sistemnya adalah kolaborasi. Gitu. Sekarang kalau kita masuk ke dalam sebuah era kolaborasi, maka ekosistemnya sudah ada di mana-mana. Nah, kita bisa belajar dari BTN, mengambil kesempatan ini, melakukan kolaborasi lewat ekosistem yang sudah ada di sekitar kita. Aku tahu, aku harus mempersiapkan masa depanku. Oleh karena itu, aku membutuhkan aplikasi yang memudahkanku. Untungnya sekarang sudah ada BTN Mobile Banking. BTN Mobile Banking memberikan kemudahan dalam jangkauan. Sudah nonton kan? Kalau gitu tinggal support kami di subscriber button di samping atau di bawah ini. Dan juga follow kita di Instagram. Kalau enggak, saya sedih.